Oke, udah. Ya, sudah Pak. Oke, terima kasih Bu Arum atas pendapatnya. Jadi bisa dirubah ya, atau ditinjau ulang ya sesuai dengan perkembangan zaman atau situasi. Baik Bapak Ibu, dari diskusi kita ini 2 poin tentang membuat keyakinan kelas sudah semakin jelas ya Bapak Ibu. Kalau kita simpulkan tadi bahwa keyakinan kelas itu merupakan suatu kesepakatan bersama. Ini tadi sudah sepakat keyakinan bersama yang dibuat dan berasal dari pikiran anak-anak dan mengandung nilai-nilai kebaikan yang dijunjung tinggi. Itu yang tadi ya. Semua sudah sepakat dengan itu. Lalu yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan tadi sudah jelas. Semua Bapak Ibu guru yang hebat sudah bercurah pendapat. Ada yang mengatakan kepentingan bersama Pak Beni, ada yang menyatakan pernyataan positif Bu Gita, juga dapat ditinjau ulang. Ya baik, berarti Bapak Ibu sekarang kita udah bisa dong menghasilkan satu kalimat saja yang termasuk yang membuat kalimat ya tentang keyakinan kelas. Ya di sini kita saling berbagi. Mungkin keyakinan kelas di sekolah Pak Beni dengan di sekolah Arum bisa berbeda. Dengan perbedaan ini atau bisa saja ada irisan-irisan yang sama untuk memperkaya keyakinan kelas kita. Barangkali siapa yang mencoba pertama Bapak Ibu? Kalimat terkait dengan keyakinan kelas. Boleh saya, Pak? Oke, silakan Bu Gita. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi merupakan pernyataan positif ya. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Bu Pak Denny, barangkali enggak ya? Atau Bu Hernis tentang kalimat positif? Pasti di sekolahnya keyakinan kelasnya pasti bagus-bagus ini. Perlu kita contoh. Bu Hernis? Iya, Pak. Sayang teman gitu ya, Pak. Iya, sayangilah temanmu ya. Ini untuk menghindari bullying. Ada lagi? Terakhir Pak Beni barangkali? Saya Pak, Oh iya, Pak Bu Arum silakan Bu Arum. hmm, jangan tinggalkan aku. Nggak boleh kata itu ya. Nah, Sayangi aku dengan mengembalikan ke tempatnya. sih ya luar biasa kan. Ini menjadi tambahan diksi bagi kita ya. Sayangilah aku. Nah, itu ya. Jadi kalimat-kalimat yang menarik, yang positif. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sangat terbatas, eh, dari diskusi ini sudah bisa kita pastikan sesuai dengan tujuan pertemuan kita ini tentang kemampuan membuat kalimat-kalimat positif yang terkait dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, ada siapa barangkali yang mewakili membuat kata-kata kunci tentang pertemuan kita ini? Saya mulai ya, saya mulai. Kata kunci yang pertama adalah kesepakatan. Bisa disambung yang lain? Kata kunci dalam keyakinan kelas? Saya, Pak. Kesepakatan, ya. Silakan Bu Nilai Arnis. nilai yang Nilai, diyakini, nilai yang nilai di yang diyakini, baik. Terima kasih. Ada lagi kata kunci yang lain tentang keyakinan kelas? kalimat positif. Pernyataan positif, kalimat positif. Baik, Bu Gita. Ada lagi barangkali? Sudah Saya lengkap ya? Pak, Oh ya, saya Pak. silakan Bu Arum. Eh, Pembuatan katanya yang bikin menarik untuk anak jadi Men- mudah diingat. Menarik dan mudah diingat ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, baik Bapak Ibu, mari ungkapkan perasaan Bapak Ibu di Jambot yang di link yang tadi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu dalam pertemuan kita ini? Linknya masih ada ya Bapak Ibu? Atau sudah biar saya kirim ulang? Masih ada linknya Mohon Bapak Ibu? mohon kirim ulang lagi Oh Pak. iya, siap. Oke, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Bentar, saya kirim lagi linknya di kolom chat ya Bapak Ibu. Perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti pertemuan kita ini. Silakan Bapak Ibu.
Baik, ada yang Pak Beni senang dan bahagia ya, bahagia dan senang. Terima kasih Pak Beni. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Bu, mungkin terkendala sinyal ya, tidak cepat ya. Oh ya, menarik. Baik, terima kasih Bu Gita. Ini menjadi bahan refleksi juga buat saya dan kita semua. Super dan luar biasa, terima kasih Bu Ernis. Jadi sementara bisa disimpulkan bahwa pertemuan kita ini sangat bermanfaat diwujudkan dalam bentuk perasaan Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Eh, kita akhiri pertemuan kita ini tadi diawali dengan berdoa ya. Sekarang kita tutup dengan berdoa. Silakan tadi dibuka dengan Pak Beni ya. Ya, Pak Dimpu. Ya, mohon kesediaannya untuk menutup pertemuan kita ini dengan doa. Ya, siap Pak Dimpu. Jadi teman-teman alhamdulillah setelah hampir seharian ini kita mengikuti Lokakarya, akhirnya pada akhir penutupan mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa ya, agar kita dapat keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Silakan Pak Dimpu. Terima kasih Pak Beni, semoga ke depan semakin lancar, semakin semangat ya Bapak Ibu. Kita akhiri pertemuan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dimpu. Terima kasih Terima teman-teman. kasih. Ayo Bu Arum langsung. Lanjut. Sekarang Ayo Pak Bu Beni ya. Arum, ayo Bu Arum, ayo Bu Bu Arum Arum. dulu ya. Iya. Kok aku deg-degan. Oke, Bu Arum mah keren. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Yang rekam Pak Beni ya? Masih direkam. Oh iya, oh iya iya. Oh iya, oh iya, siap siap siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Terima kasih Bapak Guru hebat semua di sini yang membersamai saya sebagai fasilitator untuk Loka Karya 5. Ini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Jadi alangkah baiknya untuk berdoa dulu sebelum kegiatan ini berlangsung. Saya persilahkan untuk siapa yang mau memimpin doa. Adakah di sini yang bersedia menjadi volunteer? Oke, siap. Terima kasih Pak Dimpu. Ya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, guru hebat. Sebelum kita mulai pertemuan kita ini, agar pertemuan ini berjalan lancar dan mendapat makna buat kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya kembali lagi ke Guaru. Terima kasih Pak Dimpu sudah memimpin kita untuk berdoa. Semoga acaranya lancar dan sesuai yang diharapkan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dan saya share screen ya sebentar. Ini sebentar ya. Tunggu. Salah. Kalau geser yang ini gimana ya? Bentar. Oh, sudah tampakkah? Sudah tampak Sudah, Bu. belum? Sudah. Oh ya, siap. Terima kasih.
Ini adalah data diri saya. Saya Arum Ika Susanti, guru dari SDN Sukatani 3 Tapos Depok. Saya merupakan guru penggerak angkatan 6 dan calon pengajar praktik angkatan 10. Dan kemudian ini adalah nomor handphone saya jika nanti ada pembahasan yang kiranya belum tersampaikan atau belum tercurahkan, boleh menghubungi saya via telepon. Sebelumnya kita ada kesepakatan bersama ya dalam sesi ini. Terima kasih untuk Bapak Guru hebat semua, Bapak Ibu Guru hebat semua yang telah hadir 5 menit sebelum waktu yang telah ditentukan. Kemudian tadi sudah berdoa sebelum melakukan kegiatan yang dipimpin oleh Pak Dimpu. Terima kasih. Lalu menonaktifkan suara saat pembelajaran sedang berlangsung. Jadi supaya tidak terjadi kebocoran suara gitu ya. Dan menekan tombol raise hand untuk izin berbicara dalam forum diskusi sehingga saya tahu mana yang harus ingin menyampaikan pada kegiatan ini, dan mindfulness atau hadir penuh selama kegiatan agar tetap fokus. Baik, sebelumnya kita ice breaking dulu ya, karena saya lihat hadir semua ini sudah hadir semua dalam Lokakarya 5 ini. Coba tolong temukan 5 perbedaan yang ada pada gambar ini. Silahkan Bapak Ibu di kolom chat atau open mic sudah menemukan 5 mana saja. Ada 5, coba yang mana saja ya. Ada yang mau open mic atau kirim di kolom chat? Oke, Boleh, coba Bu. saya lihat ya. Boleh, silakan. Yang pertama di kuncirannya, kunciran rambut yang sebelah kanan. Ini, Terus oh ya betul. di itu apa sih lengan bajunya warnanya pink, yang satunya Oh biru. ya ini, oke, Terus ini juga. yang rambut cowoknya Oh di ya, 3 dadanya. ini. Terus yang keempat kaos kaki ceweknya yang sebelah kanan. Iya, Yang betul. kelima di ujung stop ya, Ujung? ujung stop. Ujung sekop. Oke, Iya. oh iya. Sebenarnya berarti sebenarnya ada bukan 5 nih. Oh, Ternyata ada benar. 6, tapi sudah 5. Ada lagi yang bisa menemukan? Tadi 5 Bola, betul, 5 betul. bola di Bola. belakang. Oke, Celana, iya, celana betul. cowoknya itu ada titik 2 dan titik 1. Nah, iya, betul. Terlihat ya, yang Ber- diminta 5, ternyata perbedaannya itu banyak. Ini ada Itu banyak ya kaitan. Bu ya. Ya, betul. Jadi sudut pandang kita kan berbeda-beda melihat perbedaan, tapi dengan satu tujuan yang dimaksud adalah 5 perbedaan. Padahal sebenarnya banyak sekali. Nanti ada kaitannya juga dalam Lokakarya 5 ini, di mana pada Lokakarya 5 ini nanti saya akan membersamai Bapak Ibu semua terkait dengan tujuan kegiatannya, yaitu para peserta calon guru penggerak akan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat mengenai pemahaman awal dalam mengelola program yang berpihak pada murid. Jadi sebelumnya di sini saya minta Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman praktik baik dalam Jamboard yang sudah saya sediakan. Sebentar ya. Saya stop share, boleh izin? Oke, saya kirimkan ke ruang chat ya, di kolom chat Jamboardnya. Sebentar Bapak Ibu. Oke, silahkan. Ada yang ingin berbagi? Sudah bisa terbuka tidak? Butuh akses, Bu? Kita akses, Bu. Iya. Oh gitu Editor, ya. editor Bu, editor. Oh siap, 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 siap. Iya sudah. Bentar. Sudah jadikan editor.
Maaf ya. Tidak bisa ya? Atau di kolom chat saja Bapak Ibu. Jadi Ya, kolom silakan chat ya. untuk ya boleh. Terima kasih. Di kolom chat saja nanti akan dibacakan. Eh, ya, di kolom chat saja. Jadi praktik baik apa dalam mengelola program yang berpihak kepada murid? Silahkan. Atau ada yang mau open mic selagi teman lain untuk membuat contoh praktik baik yang pernah dialami dalam berpihak kepada murid? Adakah yang ingin eh, berbagi? Silahkan. Pasti ada ya praktik baik di sekolah banyak sekali pastinya. Bahkan sampai tidak terpikirkan kalau memang itu ternyata sebuah praktik baik dan berkesan bagi peserta didik karena pembelajaran yang berkesan dan bermakna itu akan membekas hingga ke akhir nanti di kehidupannya. Sudah di kolom chat kita buka ada terima kasih, Via meminta pendapat murid mengenai strategi pembelajaran yang digunakan. Wah, keren. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul, Pak Dempo. Jadi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa ya, karena pasti siswa juga setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Terima kasih, Pak Dimpu, atas masukannya. Lalu di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu berpendapat dalam Padlet yang saya akan berikan. Jadi sebentar saya kirimkan Padletnya. Atau kalau ternyata tidak bisa dituangkan dalam chat, eh, mungkin di kolom, maaf ini salah Siap. lagi dia. Hmm, tidak bisa. Ini Jamboard ya? Iya, Jamboard Bu. Padlet saya hilang. Padlet saya mana? Hmm, Kopi dari sini aja ya. Atau pakai open mic. Open mic lah, ya. Iya, open Sebentar, mic saya Bu. copy dari sini. Pertanyaannya apa Bu? Maaf. Coba silakan Bapak Ibu tuangkan dalam Padlet yang saya kirimkan bagaimana pengelolaan program yang berpihak kepada murid. Silakan tuangkan di sini atau ada yang mau open mic bagaimana sistemnya atau program dalam mengelolakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ada yang mau open mic? Saya persilahkan. Atau kita lihat Padletnya bisa diakses tapi Bapak Ibu ya. Kita berbagi kisah di sini, kisah kasih di sekolah yang amat indah dan berkesan untuk siswa pastinya. Semoga ini bisa diakses ya Bapak Ibu ya, Padlet saya. Oke, terima kasih. Di sini coba saya lihat. Bu Hernis, sesuai dengan minat, bakat, dan potensi siswa. Kemudian ada lagi, Fani sedang mengetik. Pak Beni, pengelolaan program yang berpihak pada murid adalah bagaimana memberdayakan kepemimpinan murid. Wah, hebat sekali nih, seru banget nih Pak Deni. Pak Dimpu kenali keadaan peserta didik seperti tadi yang Pak Dimpu sampaikan ya dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Keren nih Pak Dimpu. Ada lagi.
Terima kasih Bapak Ibu hebat yang sudah mengirimkan ini. Bu Gita menggali potensi yang ada pada murid ya, kadang kita terlupakan ya. Kita hanya melihat kekurangan siswanya saja tanpa melihat menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu. Eh, di sini saya share screen lagi. Izin. Sudah nampak Bapak Ibu? Oke, tadi pendapatnya sudah saya bacakan. Nah, ini dia pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Beni, Pak Dimpu, Bu Ernis, Bu Gita, adalah yang berpihak memenuhi kebutuhan muridnya. Lalu pembelajaran sosial dan emosional yang kemarin sudah dipaparkan juga pada lokakarya awal ya, di modul 1 dengan tentang filosofi KHD itu, bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan karakternya, kodratnya masing-masing. Jadi kita sebagai pendidik hanya dapat merawat dan menemukan tumbuhnya kodrat tersebut, gitu kata beliau. Lalu ada coaching untuk mensupervisi akademik. Ya, ini. Kemudian pada sesi lokakarya saya ingin sebelumnya, adakah yang ingin berpendapat tentang atau berbagi kisah untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid? Bapak Ibu, saya persilahkan. Kesan-kesan yang ada saat pembelajaran di sekolah, Bapak Ibu semua pasti banyak ya kesan-kesannya. Ada yang ingin open mic? Mungkin kita sharing di sini, berbagi kisah kasih. Boleh. Silahkan Pak Beni Kisworo yang sudah raise hand untuk mengungkapkan kisah kasih di sekolahnya. Iya, Bu Arum, terima kasih. Setelah kita belajar tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, itu yang pertama, paradigma saya secara pribadi berubah tentang pembelajaran gitu. Yang sebelumnya hanya berorientasi pada hasil, maka sekarang saya lebih berorientasi pada prosesnya. Nah, ketika prosesnya berjalan dengan menyenangkan dan bahagia, maka anak-anak juga nanti hasilnya akan lebih optimal juga gitu ya. Kemudian yang kedua, kita sebagai pribadi guru juga tidak tertekan lagi gitu. Kita bisa merasakan bagaimana merdeka menjadi guru. Ini saja Bu Arum, terima kasih. Masih di mute itu Terima Pak. kasih Pak Beni. Oh ya, terima kasih Pak Beni. Ada lagi yang ingin menambahkan dan berbagi praktik baik di sini? Silahkan Pak Dimpu yang raise hand. Ya, terima kasih Bu Arum. Pembelajaran berdiferensiasi ini di sekolah saya kebetulan kan peserta didik kami sangat heterogen ya. Itu berhubung dengan PPD yang membuat kebijakan 20% dari tidak mampu ya. Jadi artinya dipastikan peserta didik dalam kelas itu heterogen. Artinya kalau kita tidak menemukan keadaan dari peserta didik ini, mulai dari bakat, minat, dan kemampuan akademik, dalam hal mengajar pasti kita kewalahan. Artinya bisa saja yang tidak mampu dalam hal akademik terabaikan atau terlewatkan. Jadi memang pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini sangat bermanfaat dan tepat untuk dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kira-kira itu Bu Arum. Terima kasih. Terima kasih, wah hebat sekali Pak Dimpu yang sudah mengaplikasikan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin ada lagi yang ingin berpendapat atau merefleksikan hasil rokakarya kita pada pertemuan kali ini terkait dengan pembelajaran atau pendidikan yang berpihak kepada murid. Ada yang ingin mencoba untuk merefleksikan tentang pembelajaran kali ini, tentang pertemuan kita di Lokakarya ini.
Silakan Bu Hernis. Ya, terima kasih Bu Arum kesempatannya. Ya. Saya mengikuti lokakarya ini jadi semakin tercerahkan gitu ya Bu Arum. Setelah sebelumnya mempelajari modulnya, ini ditambah penguatan dari Bu Arum, jadi makin tersadarkan. Tadi benar setuju ya apa yang dikatakan Pak Beni, Pak Dimpu. Saya juga gitu ya mengakui, misalnya sebelumnya selama ini mengajar itu hanya mengejar ketuntasan kurikulum gitu ya, hanya asal habis materinya, tapi tanpa melihat kondisi anak, memperhatikan perasaannya dan lain-lain gitu. Sedangkan sebenarnya tujuan pendidikannya bukan itu. Jadi ya merasa tertampar juga gitu Bu Arum setelah mempelajari modul ini. Jadi terima kasih Bu Arum untuk pencerahannya. Terima kasih juga Bu Hernis atas pendapatnya. Jadi kita merefleksi bersama bahwa memang pembelajaran itu harus berpihak kepada siswa dengan cara tadi program kegiatannya yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang bermakna dan berkelanjutan untuk kehidupannya kelak. Kemudian saya ingin minta Bapak Ibu untuk memberikan perasaannya pada Mentimeter saya yang saya berikan di kolom chat. Bisa diakses kah? Bisa diakses Bapak Ibu? Saya lihat ya, bagaimana perasaannya. Oke, kalau tidak silahkan berikan reaksi pada gambar di Zoom ini nih, kan ada. Di sini ada reaksinya, berikan tanda reaksi pada layar Zoom tentang perasaan Bapak Ibu semua pada Lokakarya 5 ini. Kalau ternyata Mentimeter saya tidak bisa diakses, silakan. Oh, love dari Bu Hernis, terima kasih. Ada reaksi lagi yang disertakan pada layar sini. Pak Benny senyum-senyum aja, Pak Denny. Reaksinya dong. Oh ya, jempol Pak Benny. Lagi. Pak Dimpu angkat tangan maksudnya apa? Give up atau bagaimana nih? Pak Din, Pak. Oke, terima kasih atas reaksi atau ininya ya ungkapan Bapak Ibu semua atas pertemuan kali ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua dan diakhiri oleh doa penutup dari saya juga. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arum. Terima kasih kasih, juga. Baru. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Saya terakhir ya. Nah, Saya oke. belum. Tinggal aku nggak ngerti, biarin lah bodoh. tinggal 8 menit. Ya udah. Bu Arum biarin, udah kan maksimal 10. Di Mentimeternya kan disuruh nulisnya 5, banyak banget jadi lama. Oh, aku nggak tahu. Iya. Ya, aku beneran deh. Aku dari awal tadi bilang, aku nggak bisa ini. Mentimeter aku belum pernah gitu kan. Tapi ditulis tuh. Udah saya tulis itu udah ditulis. Oke. Saya Sorry ngisi ya, satu sorry tapi. banget. Ya nggak apa-apa lah. Buat bahan itu nanti. Buat bahan video. Iya. Oke, saya terakhir ya, tinggal 7 menit nggak apa-apa, nanti kita buka lagi ya. Jangan pada kabur dulu. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Lokakarya 2 ya. Tadi di awal rekan saya sudah menyampaikan berkaitan dengan bagaimana pengertian terkait tentang komunitas praktisi gitu ya. Nanti saya akan melanjutkan. Gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pada hari ini. Mangga siapa Bapak Ibu yang berkenan memimpin doa?
Boleh saya Pak? Ya, Silakan Pak Dimpu, mangga. ya, terima kasih Pak Beni, Bapak Ibu guru hebat. Sebelum kita mulai kegiatan, agar kegiatan ini berjalan lancar, marilah kita sejenak berdoa dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Beni, saya kembalikan ke Pak. Oke, terima kasih Pak Dimpu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu ya. Karena tadi disampaikan bahwa tak kenal katanya tak menikah gitu ya. Maka harus kenal dulu baru nikah. Oke, Bapak Ibu, nama saya Beni Kisworo ya. Sudah kenal semua. Saya dari SMA Negeri 10 Depok ya Bapak dan Ibu ya. Silakan kalau ada waktu main ke daerah Bojong Sari ya, itu daerah pinggiran Kota Depok, bisa main ke sekolah kami gitu Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita mulai Bapak dan Ibu, kita sedikit bermain ya. Permainannya adalah kita, karena sudah agak sore gitu, kita ringan-ringan saja permainannya ya. Berkaitan dengan menyebutkan nama-nama kota saja ya. Misalnya saya menyebutkan nama kota, kemudian nanti saya meminta salah satu Bapak Ibu menyebutkan nama kota. Nama kota yang diawali dengan huruf akhir kota yang saya sebutkan. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, kita mulai. Kota pertama, Demak. Silakan Bu Gita. Kediri. Silakan Pak Dimpu. Indramayu. Silakan Bu Hernis. Rawamangun tuh hutan kayu, hutan hutan kayu ya. Ya. Lagi baru. Ubud. Silakan Pak Denny, belakangnya D. Ya sekarang jadi huruf depannya D. Daerah mana ya? Degul, Degul. Depok itu Anda Pak Deno jauh-jauh amat. Pak Denny pengen deket sama saya dia. Kan saya di Ubud, dia di Iya. Degul. Benar sekali Bapak dan Ibu. Ya udah Bapak dan Ibu, terima kasih ya. Pak Beni masih di mute, maaf. Iya. Pak Denny suaranya masih di mute. Nah, enggak ya Bapak dan Ibu. Saya kira nggak jemut gitu ya. Lewat dulu Pak, lagi rapat sebentar. Siap Pak Denny, mangga dilanjut. Nah, kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana pengembangan komunitas praktisi. Ya, tadi rekan saya sudah menyampaikan pengertian dari pengembangan komunitas praktisi, kemudian apa saja langkah-langkah pembentukan komunitas praktisi, kemudian di mana posisi kita dalam pembentukan komunitas praktisi, gitu ya. Saya akan menyampaikan berkaitan dengan tujuan pertemuan kita pada hari ini ya. Tujuan pertemuan kita pada hari ini kita akan fokus ya bagaimana guru penggerak dapat menjelaskan manfaat komunitas praktisi yang ada di sekolah masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu, lanjut lagi ya. Ini beberapa pertanyaan yang harus Bapak dan Ibu coba jawab. Yang pertama, menurut Anda atau Bapak dan Ibu, permasalahan seperti apa yang sering Bapak dan Ibu hadapi di sekolah? Ya, kemudian yang kedua, potensi dan aset apa saja yang Anda miliki untuk mengatasi permasalahan tersebut ya. Silahkan Bapak Ibu bisa mengisi di kolom Jamboard ya. Saya kopikan dulu. Bapak Ibu, saya share dulu. Di copy di chat ya Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu sudah dikirim di chat. Silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan terkait dua pertanyaan yang tadi disampaikan. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa diisi ya? Hah? Nggak bisa ngedit? Bisa nggak? Oh, hanya ngeliat aja ya. Sudah itu silakan Bapak Ibu. Bisa nggak? Kalau nggak saya kirim lagi linknya. Silakan Bapak dan Ibu. Atau dari Bapak dan Ibu ada yang mau open mic juga kami persilahkan. Pertanyaannya apa saja permasalahan yang Bapak dan Ibu alami yang terjadi di sekolah ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin bisa open mic Bu siapa ya? Bu Hernis mungkin, mangga Bu Hernis. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Beni. Kalau permasalahan yang ada di sekolah saya itu ini Pak, kalau di rapot pendidikan